Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari Prodi Teknik Industri, mata kuliah Statistik dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin membahas integral tentu. Apa sih integral tentu itu? Integral tentu itu adalah jenis integral yang memiliki batas atas dan bawah. Digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva atau menghitung nilai fungsi antara dua titik tertentu. Pasti tahu dong, di sini kan integral itu memiliki batas antara atas dan batas antara bawah. Pasti ini tuh sering banget digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh membahas integral tentu ini, sebagai informasi, saya mengambil semua data dan analisis di dalamnya berasal dari salah satu jurnal yang berjudul Aplikasi Integral dalam Bidang Ekonomi dan Finansial. Di dalam jurnal ini, saya akan menganalisis tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan. Lalu akan ada aplikasi nyata integral ini dalam bidang ekonomi dan finansial. Kita masuk ke dalam bagian pertama. Menganalisis tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan. Nah, ini dia nih. Teori integral nih salah satu alternatif penyelesaian persamaan diferensial yang pada awalnya dalam bidang ekonomi dan finansial hanya digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya. Fungsi biaya total, fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, dan fungsi kapital dari fungsi investasi. Sekarang banyak diteliti dan digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan persamaan diferensial stokastik. Kayaknya yang berada di dunia per accounting atau masalah keuangan gitu pasti menggunakan integral ya kan untuk menghitungnya. Lalu tujuan dari integral ini dalam bidang ekonomi dan finansial. Tujuannya sendiri untuk mengkaji, mengembangkan integral dalam mengaplikasikan terhadap masalah nyata. Dan di sini masalah yang kita ambil adalah bidang ekonomi dan finansial. Metode apa sih yang dilakukan di dalam penelitian ini? Nah, penelitian ini tidak dilakukan dengan cara eksperimen, tapi dilakukan dengan cara teoritas. Penelitian diawali dengan studi literatur baik yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal, maupun laporan penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas, yaitu mengkaji teori integral, dalam hal ini aplikasi integral dalam bidang ekonomi dan finansial. Hasil analisis dari penelitian integral. Teori integral muncul melalui pendefinisian secara deskriptif dan konstruktif. Pendefinisian deskriptif dilakukan oleh Leibniz dan Newton dengan menggunakan antiderivatif suatu fungsi. Kemudian Bernhard Riemann secara konstruktif mengemukakan teori integral dengan menggunakan partisi yang kemudian dikenal dengan integral Riemann. Selanjutnya, Thomas John
Thomas John Stieltjes yang mengembangkan integral Riemann dengan menambahkan suatu fungsi bernilai real tertentu sebagai fungsi pengintegral atau integrator mengilhami munculnya definisi integral bertipe Stieltjes. Integral Riemann diperluas oleh Stieltjes menjadi integral Riemann-Stieltjes. Integral ini terdiri atas dua fungsi bernilai real pada suatu interval tertutup dan terbatas, yaitu f sebagai fungsi yang diintegralkan atau integran dan g sebagai fungsi pengintegral atau integrator. Dituliskan PFD. Pada tahun 1900, Louis Bach-Hellier memodelkan pergerakan harga saham mengikuti gerak Brown dengan konstan drift P sama dengan 0. Pada tahun 1973, Fisher Black dan Myron Scholes mempublikasikan suatu paper tentang teori dan perhitungan opsi yang berjudul The Pricing of Option and Corporate Liabilities. Pada gerak Brown dapat didefinisikan sebagai gerak yang mengalami perubahan cukup singkat. Beberapa sifat penting dari gerak Brown adalah sifat berhingga, sifat kontinu, sifat Markov, sifat martingale, bervariansi kuadrat, dan normalitas. Sedangkan disebut gerak Brown atau Brown motion pada proses skolastik bila berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini dia ya. Yang berlaku di skokastik ini adalah ini. Mempunyai kenaikan atau increment, kestabilan independen, dan X dengan berdistribusi normal rata-rata 0 dan variansi. Lalu ada pendefinisian integral skokastik pada dasarnya berkembang dari integral tipe Stieltjes. Pada integral tipe ini memungkinkan suatu integrator berupa suatu fungsi yang terdefinisi pada interval tertentu selama fungsi tersebut masih bernilai real. Jadi keberadaan suku dalam PDS masih memungkinkan diselesaikan dengan integral bertipe Stieltjes. Keberadaan fungsi-fungsi skokastik baik sebagai integran ataupun integrator pada setiap suku PDS harus diselidiki satu persatu sehingga memungkinkan untuk PDS tersebut diselesaikan dengan salah satu integral bertipe Stieltjes. Apabila ingin diketahui tipe integral Stieltjes yang akan digunakan, maka diperlukan kajian atau penelitian lebih lanjut terutama terkait pada fungsi integran yang akan diintegralkan yang terdapat pada PDS tersebut. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah integral skokastik pada dasarnya berkembang dari integral tipe Stieltjes, sehingga PDS dapat diselesaikan dengan pendekatan integral Stieltjes. Keberadaan fungsi skokastik baik sebagai integram atau integrator pada setiap suku PDS harus diselidiki satu persatu sehingga memungkinkan untuk PDS tersebut diselesaikan dengan salah satu integral bertipe Stieltjes. Kajian lebih lanjut terutama terkait pada fungsi integran yang akan diintegralkan harus dilakukan apabila ingin diketahui tipe integral Stieltjes yang akan digunakan. Dengan mengetahui karakteristik fungsi integran dan fungsi integrator pada PDS, diharapkan dapat mempermudah dan memungkinkan dalam mencari solusi eksak suatu PDS. Nah, sekarang kita berada di aplikasi nyata. Aplikasi nyata antara integral dalam bidang ekonomi dan finansial. Integral terhadap bidang ekonomi sangatlah diperlukan. Kenapa sih? Kok diperluin banget? Nah, hubungan antar integral dalam bidang ekonomi dan finansial memiliki aplikasi nyata. Contohnya, menghitung total pendapatan dari penjualan barang dengan menggunakan integral fungsi permintaan. Selain yang di atas tadi, nah ada manfaatnya nih. Pasti manfaatnya? Manfaatnya kita mendapatkan salah satunya adalah mendapatkan hasil dari investasi. Nah, selain yang tadi di atas, kita juga mendapatkan manfaat dari hubungan antara integral ini dengan
ekonomi dan finansial nih. Apa sih manfaatnya? Salah satunya adalah mendapatkan hasil investasi dengan tepat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah pembicaraan atau salah penyebutan, menyinggung salah satu dari antara kalian yang menonton, saya memohon maaf dengan sangat amat tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.